Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5332, bertukar dengan mereka. Seorang kuaso abadi di tingkat ke-6 pastilah kuat. Jika dia berada di puncaknya, Lu Ming mungkin bukan tandingannya bahkan jika dia menggunakan Trinitas. Namun, kekuatan tempur lelaki tua kurus itu telah sangat berkurang setelah terluka. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Lelaki tua kurus itu terpental sekali lagi setelah terkena serangan. Sebagian besar baju besinya ambruk, dan luka-lukanya menjadi semakin parah. Dia hampir dipenggal oleh Qiu-Qiu. Lu Ming terus menyerang, tidak memberi kesempatan pada tetua kurus itu untuk mengatur napas. Hal utama adalah bahwa baju perang yang dikenakan lelaki tua kurus itu terlalu keras, jadi itu seharusnya merupakan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Lu Ming. Namun meski begitu, ia tidak dapat menghalangi serangan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lelaki tua kurus itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ia terus-menerus dihujani oleh Lu Ming seperti karung pasir. Pada akhirnya, baju besi lelaki tua itu meledak berkeping-keping dan ditelan oleh Qiu-Qiu dalam sekali telan. Ah, bocah! Cepat atau lambat kau akan mati di tangan kosmos besar yin jahatku. Lelaki tua kurus itu menjerit tak terkendali. Kemudian, dantiannya tertusuk tombak, dan akar asalnya meledak. Jiwa lelaki tua itu juga hancur oleh kekuatan Trinitas, dan dia mati total. Jimat giok menyerap sedikit jejak jiwanya dan Lu Ming memiliki tambahan 500 kredit pertempuran. Seorang kuaso abadi 6 kesengsaraan biasa akan mendapatkan 500 kredit pertempuran. Dengan kilatan cahaya, ketiga sosok Lu Ming muncul kembali. Menggunakan pertarungan 3-1 akan menghabiskan banyak energi. Tubuh masa lalu dan masa depan berubah menjadi 2 garis cahaya dan menyerbu tubuh Lu Ming. Dia duduk bersila di dekat akar asal lagi untuk mengatur napasnya dan memulihkan diri. Qiu-Qiu juga berubah menjadi gelang dan memakainya di pergelangan tangan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming melihat ke satu arah. Di kejauhan, 3 sosok terbang. Mereka adalah Night Rose, Kaisar Jianyi, dan Ling Heng. Jelaslah bahwa Night Rose telah menyerang dari jarak jauh dan berencana untuk segera melarikan diri. Hal ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Dengan kepribadian Night Rose, sudah cukup baik jika dia bisa menolongnya dari jauh. Mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuknya? Lu Ming, teknik apa yang baru saja kau gunakan? Kekuatannya benar-benar meningkat dalam sekejap. Night Rose bertanya begitu dia tiba. Sepasang matanya yang besar mengintip ke tubuh Lu Ming, sangat penasaran. Kaisar Jianyi berdiri dengan pedang di tangannya. Wajahnya muram dan dia tampak sangat tidak senang. Itu hal yang wajar. Semakin kuat Lu Ming, semakin tidak bahagia dia. Di sisi lain, ekspresi Ling Heng tampak biasa saja. Dia bahkan tersenyum pada Lu Ming. Itu hanya tipuan kecil. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati mereka bertiga. Dia sedikit terkejut. Kultivasi ketiga orang itu sebenarnya telah mencapai kesengsaraan ketiga di alam kuasi abadi. Terlebih lagi, auranya sangat kuat. Dia mungkin bukan makhluk abadi 3 kesengsaraan biasa. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Kecepatan kultivasi Lu Ming sudah lebih cepat daripada tempat lain ketika ia pertama kali berkultivasi di tanah asal. Sekarang setelah ia tiba di medan perang tingkat abadi, kecepatan pemahamannya tentang asal bahkan lebih cepat daripada di tanah asal. Begitulah cara dia mencapai hasil ini. Adapun Night Rose dan 2 lainnya, mereka juga telah mencapai hasil ini. Terlebih lagi, ini adalah wilayah tengah. Karena malam telah tiba dan 2 orang lainnya telah tiba di sini, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesengsaraan abadi keempat mereka. Lu Ming yakin bahwa semua ini karena mawar malam. Setelah malam tiba dan yang lainnya menerobos ke alam semi-abadi, mereka tidak pergi ke tanah asal. Sebaliknya, mereka datang ke medan perang tingkat abadi. Mengapa? Lu Ming sudah lama sangat ingin tahu. Kami kebetulan berada di sekitar sana dan melihat berita yang dirilis oleh kosmos besar yang jahat. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengalahkan beberapa makhluk abadi dari tanah yang tidak ternoda. Aku menduga itu karenamu, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan melihatmu diburu. Night Rose dijelaskan secara singkat. Ternyata Raja Malam yang gelap juga aktif di wilayah ini. Secara kebetulan,
dia mendengar berita dari kosmos besar yang jahat. Bagaimanapun, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kata Lu Ming. Kali ini, jika bukan karena serangan mendadak Ros Malam yang memberikan kesempatan pada Lu Ming, dia mungkin tidak akan mampu membunuh tetua kurus itu. Dalam pertarungan langsung, bahkan jika dia menggunakan Trinity, sulit dikatakan siapa yang akan menang. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia tidak akan sebanding dengan mereka, karena jika dia menggunakan pertarungan 3 lawan 1, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dapat dikatakan bahwa tindakan Ros Malam itu merupakan sebuah kesempatan. Kamu sedang diburu oleh orang-orang dari kosmos besar yang jahat karena sedikitnya makhluk abadi di hutan belantara, benar kan? Petik 2. Mawar Malam bertanya. Benar sekali. Kosmos besar yang jahat terlalu suka menindas. Lu Ming lalu menjelaskan secara singkat bagaimana orang-orang dari kosmos besar yang jahat memperlakukan burung hijau tersebut. Di Jianyi dan Ling Heng menunjukkan kemarahan di mata mereka. Sebaliknya, Night Rose yang tengah berpikir mendalam dan cerdik, tidak mengungkapkan terlalu banyak. Night Rose, kamu selalu banyak akal. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan beberapa makhluk abadi di tanah tak bertuan? Lu Ming bertanya. Tentu saja. Night Rose tersenyum manis. Benarkah? Apakah kamu benar-benar punya cara? Lu Ming tercengang. Dia hanya bertanya sambil lalu dan tidak menyangka kalau Night Rose akan punya ide. Dia telah memikirkan segala macam cara, tetapi dia belum memikirkan cara yang lebih baik. Sangat mudah. Selama Anda setuju untuk menukar beberapa makhluk abadi dari tanah yang tidak tercemar dengan kosmos besar yang jahat, saya yakin mereka akan bersedia melakukannya. Kata Mawar Hitam. Kalau begitu aku mati. Lu Ming agak terdiam. Sejujurnya, Lu Ming tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang lain, kebanyakan orang di alam semesta purba tidak akan setuju. Ini karena bakat dan potensi Lu Ming jauh lebih baik daripada para dewa semu di tanah murni. Bagi alam semesta purba, Lu Ming jauh lebih penting. Lu Ming telah memikirkan metode ini tetapi itu tidak dapat dilakukan. Aku bisa pergi bersamamu, kata Night Rose sambil tersenyum. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Lu Ming menatap Mawar Malam. Tentu saja itu benar. Night Rose mengangguk dengan serius. Apa yang kamu simpan dalam lengan bajumu? Bicaralah, kata Lu Ming. Jika saja Sang Mawar Malam Gelap benar-benar ingin pergi bersamanya untuk menukarkan 5 kuasi abadi di hutan belantara, dia pasti punya rencana cadangan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Night Rose akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan 5 makhluk abadi di hutan belantara. Orang biasa tidak akan melakukan hal ini, apalagi orang seperti Night Rose. Aku ingin hidup dan mati bersamamu. Apa kau benar-benar tidak percaya padaku? Mawar Malam menatap Lu Ming dengan genit. Jangan berikan itu padaku. Lu Ming melambaikan tangannya. Ia lebih suka percaya bahwa seekor babi betina dapat memanjat pohon daripada percaya bahwa mulut malam itu bisa naik. Aku sangat kecewa. Night Rose pura-pura mendesah, tapi sedetik kemudian, senyumnya mengembang bak bunga mawar yang sedang mekar. Sejujurnya, bunga mawar malam itu sangat menggoda. Bunga itu sangat indah dan langka. Namun, Lu Ming sama sekali tidak tertarik padanya. Pikiran wanita ini misterius dan berubah-ubah. Orang biasa tidak akan mampu memahaminya. Sebelumnya kami telah mengalahkan makhluk abadi 4 tingkat kesusahan dari kosmos besar yang jahat. Saya menemukan beberapa rahasia melalui pencarian jiwa. Kata Mawar Hitam. Dia benar-benar dapat mencari jiwa seseorang. Lu Ming merasa Mawar Malam semakin misterius. Bab 5333, ada sutra abadi di dalam. Pencarian jati diri sebenarnya tidaklah sulit. Sangat mudah dilakukan. Kuncinya adalah bahwa banyak kosmos besar yang kuat di samudera semesta akan menetapkan batasan dalam jiwa ras mereka. Siapapun yang mengetahui beberapa rahasia, dan kultivasinya tidak terlalu lemah, akan membuat batasan. Ini untuk mencegah orang lain mencari tahu dan mengungkap rahasia tersebut. Jika jiwa seseorang digeledah dengan paksa, maka batasannya akan meledak dan hancur bersama jiwanya. Oleh karena itu, mustahil untuk menggeledah jiwa orang tersebut. Alam semesta Yin yang jahat adalah alam semesta peringkat kelima di dunia bawah. Tak perlu dikatakan, para ahli alam semesta ini pasti telah menetapkan batasan dalam jiwa mereka. Mawar Malam bahkan dapat mencari jiwa dan memperoleh beberapa rahasia. Sungguh menakjubkan.
Kastil yang ditempati oleh kosmos besar Yin yang jahat memiliki rahasia. Ada istana bawah tanah jauh di bawah kastil dan mereka telah memperoleh banyak manfaat. Namun, mereka tidak dapat memasuki kedalaman istana bawah tanah karena mereka diblokir oleh pintu batu. Pintu batu itu ditutupi dengan rune arai. Master arai kosmos besar Yin yang jahat telah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun tetapi belum dapat menembusnya. Namun, saya dapat menembus rune arai di pintu batu itu. Mawar malam berlanjut. Kamu bisa memecahkannya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bisa memecahkannya? Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Akan tetapi, ia tidak dapat melihat secara pasti penampakan pola susunan itu melalui pencarian jiwa. Jika aku bilang padamu bahwa aku memasuki istana bawah tanah itu dahulu kala, apakah kau akan mempercayainya? Kata malam itu bangkit sambil tersenyum. Pupil mata Lu Ming mengecil dan matanya bersinar terang. Dia menatap mawar malam yang gelap, ingin melihat apakah mawar malam yang gelap itu bercanda atau serius. Namun, Night Rose tampak tersenyum, dan sulit dipastikan apakah dia bercanda atau serius. Pikiran Lu Ming berpacu saat memikirkan kemungkinan ini. Dia telah memasuki istana bawah tanah kastil itu sangat awal. Mungkinkah mawar malam itu benar-benar reinkarnasi dari monster tua? Itu tidak mungkin. Substansi reinkarnasi hanya dapat memungkinkan makhluk hidup bereinkarnasi satu kali saja. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh samudera semesta. Tak seorang pun pernah menjadi pengecualian. Mawar malam telah bereinkarnasi sekali, jadi tidak mungkin ia adalah reinkarnasi dari monster tua. Ketika Night Rose mengikuti Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya, dia hanya berada di alam asal. Mustahil baginya untuk datang ke medan perang semi-abadi, apalagi memasuki istana bawah tanah di kastil. Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dia sebenarnya ingin sekali bertanya langsung pada Night Rose tentang latar belakangnya, tetapi kalau Night Rose tidak mau menceritakannya, kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya. Anda ingin menggunakan ini untuk bernegosiasi dengan makhluk-makhluk jahat di kosmos besar. Lu Ming mengajukan pertanyaan lainnya. Benar sekali. Setelah kita menukarkan 5 makhluk abadi dari tanah yang tidak tercemar, aku dapat membantu mereka menghancurkan rune arai pintu selama aku mengatakannya. Namun, aku akan membutuhkan bantuanmu. Orang-orang dari kosmos besar yang jahat tidak akan membunuh kita. Kata Mawar Hitam. Tetapi mereka akan menyegel kultivasi kita, dan kita akan menjadi mangsa mereka. Ketika kamu benar-benar menghancurkan pola susunan di pintu batu, mereka akan tetap membunuh kita. Kata Lu Ming. Tentu saja saya punya cara untuk melepas segel itu. Mawar malam tersenyum. Kalau begitu, kau bisa bertindak sendiri. Kenapa kau ingin pergi bersamaku? Kata Lu Ming. Pertama, orang-orang dari kosmos besar yang jahat secara khusus menginginkanmu. Mereka tidak akan curiga apapun jika aku pergi bersamamu. Kedua, ada sesuatu yang aku butuhkan di istana bawah tanah. Aku harus menyatu dengannya. Kau sangat kuat, jadi kau bisa melindungiku saat aku menyatu dengannya. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ada sutra abadi di istana bawah tanah ini. Kau dapat mempelajarinya saat waktunya tiba. Kata Mawar Hitam. Sutra abadi. Hati Lu Ming bergetar. Banyak sutra abadi yang digali dari medan perang tingkat abadi sangatlah luar biasa dan dahsyat. Misalnya, sutra takdir abadi milik ras langit kuning dan sutra abadi tanpa noda milik ras langit biru. Keduanya adalah sutra abadi yang terkenal dan mengguncang alam semesta. Keduanya adalah sutra abadi yang paling terkenal di lautan alam semesta. Ada yang mengatakan bahwa sutra takdir abadi dan sutra abadi tanpa noda dapat menduduki peringkat 10 besar di antara semua seni abadi dan sutra abadi di samudera semesta. Kedua kitab suci abadi ini berasal dari medan perang tingkat abadi dan seharusnya ditinggalkan oleh makhluk hidup di medan perang tingkat abadi. Benar-benar ada sutra abadi di bawah istana bawah tanah. Lu Ming benar-benar tergoda. Biar ku beritahu, kitab suci abadi di istana bawah tanah ini sangat kuat. Kau pernah mendengar tentang kitab suci abadi tanpa noda milik ras Changtian dan kitab suci takdir abadi milik ras langit kuning, kan? Aku khawatir kitab suci abadi di istana bawah tanah ini tidak lebih lemah dari keduanya. Kata Mawar Hitam. Anda benar-benar memahaminya dengan sangat baik. Lu Ming mencoba menyelidiki. Aku tahu apa yang membuatmu penasaran. Aku akan memberitahumu setelah aku berhasil di istana bawah tanah. Kata malam itu bangkit sambil tersenyum. Baiklah, mari kita lakukan itu. Lu Ming mengangguk senang. Tentu saja,
dia tidak bisa mempercayakan hidupnya pada Mawar Malam. Dia punya cara untuk melepaskan segelnya. Dengan sebuah pikiran, tubuh masa lalu dan masa depan Lu Ming berjalan keluar. Tentu saja dia tidak bisa pergi bersama ketiganya pada saat yang sama, jadi dia bisa pergi sekarang. Dua mayat lainnya yang ditinggalkan di luar juga terkait dengan rencana Lu Ming. Tentu saja, Qiu Qiu juga tidak bisa pergi bersama mereka. Sekalipun rencana itu gagal, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Night Rose, Kaisar Jianyi, dan Ling Heng mengamati tubuh Lu Ming di masa lalu dan masa depan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang teknik tiga pemisahan dan tidak dapat menemukan apapun tentangnya. Lu Ming dan Night Rose tidak langsung menuju ke sana. Sebaliknya, mereka mencari tempat tersembunyi dan menunggu selama 2 hari. 2 hari kemudian, Lu Ming dan Night Rose menuju ke istana. Diri masa lalu, diri masa depan, Qiu Qiu, Kaisar Jianyi, dan Ling Heng mengikuti dari kejauhan. Namun, mereka menjaga jarak yang cukup agar tidak ditemukan oleh orang-orang dari kosmos besar yang jahat. Tidak lama kemudian, mereka melihat kastil di kosmos besar Yin yang jahat. Begitu Lu Ming dan Mawar Gelap muncul, mereka ditemukan oleh orang-orang dari kosmos besar yang jahat. Mereka berdua berdiri di kejauhan, tampak seolah-olah mereka bisa melarikan diri kapan saja. Orang-orang dari kosmos besar yang jahat, dengarkan baik-baik. Aku di sini untuk menukarkan 5 makhluk abadi dari alam semesta purba. Lepaskan mereka dan aku akan menyerah. Suara Lu Ming terdengar dari jauh. Apa? Bahkan orang-orang dari alam semesta besar yang jahat pun tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan mengambil inisiatif untuk menukarkan 5 makhluk abadi dari alam liar. Ini di luar dugaan mereka. Hati-hati dengan tipu daya. Pergi dan laporkan pada Tuan Muda Qian Yin dan dengarkan apa yang akan dia katakan. Setelah berdiskusi di kosmos besar Yin yang jahat, beberapa orang menuju jauh ke dalam kastil. Tuan Muda Qian Yin adalah putra seorang dewa sejati di kosmos besar Yin yang jahat. Dia sangat berbakat dan kuat, jadi dialah orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas istana. Tuan Muda Qian Yin menerima laporan itu dengan sangat cepat. Tuan Muda Qian Yin memiliki wajah yang lembut dan tampan, dan matanya dipenuhi dengan kejahatan. Kadang-kadang, matanya akan bersinar dengan cahaya kebijaksanaan, menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Dia benar-benar berinisiatif untuk bertukar. Menarik. Tuan Muda Qian Yin terkekeh. Ia mengambil secangkir anggur merah tua dan menyesapnya. Tuan Muda, hati-hati dengan jebakan. Orang di sampingnya mengingatkan. Tentu saja, aku tahu itu jebakan. Dengan bakat Lu Ming, bagaimana dia bisa dengan mudah menukar 5 makhluk abadi dengan bakat biasa? Tuan Muda Qian Yin tersenyum tipis. Bab 5334, Kontrak dan Pertukaran. Wajah Tuan Muda Qian Yin lembut, dan matanya penuh kebijaksanaan. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena Lu Ming ingin melakukan pertukaran, aku akan memenuhi keinginannya. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Siapkan kontrak Dao yang abadi. Tulis seperti ini. Setelah memberikan perintahnya, Tuan Muda Qian Yin pergi dan menuju istana. Saya menerima permintaan Anda. Kita bisa membiarkan 5 makhluk abadi dari tanah tak bernoda itu pergi. Kalian berdua, kemarilah. Tuan Muda Qian Yin berkata, sejujurnya, aku tidak percaya padamu. Jika kita pergi sekarang, bagaimana jika kamu mengingkari janjimu dan tidak membiarkannya pergi? Kata Lu Ming, bagaimana itu bisa terjadi, kecuali dia membiarkan mereka pergi terlebih dahulu. Tuan Muda Qian Yin jelas merupakan monster yang sangat kuat. Selain itu, ada banyak sekali makhluk abadi tingkat 6 di kastil. Jika mereka pergi dan pihak lain tidak ingin membiarkan mereka pergi, mereka tidak dapat melakukan apapun. Kamu tidak percaya padaku, dan aku juga tidak percaya padamu. Aku telah menyiapkan kontrak Dao abadi. Selama kamu menandatanganinya, aku akan segera membebaskannya. Tuan Muda Qian Yin melambaikan tangannya dan sebuah kontrak terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming melihatnya. Isi kontraknya sangat sederhana. Yin Agung dan Kosmos Jahat dapat membebaskan para tahanan terlebih dahulu. Namun, setelah mereka membebaskan para tahanan, Lu Ming dan Lin Huang tidak diizinkan untuk melarikan diri. Mereka harus mengambil inisiatif untuk memasuki kastil. Selain itu, tidak ada persyaratan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah Lu Ming mengingkari janjinya dan melarikan diri setelah mereka membebaskannya.
Dunia para kultivator sesederhana itu. Tidak perlu khawatir untuk mengingkari janji. Sebuah kontrak dapat membatasi semua makhluk hidup. Lu Ming tahu bahwa pada dasarnya mustahil untuk menipu pihak lain. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia menandatangani namanya pada kontrak dengan darahnya sendiri. Seketika, Lu Ming merasakan energi aneh memasuki tubuhnya. Inilah kekuatan Dao abadi dalam kontrak. Sebenarnya, tidak masalah nama apa yang ditulisnya. Yang penting adalah darahnya tertinggal di kontrak Dao abadi. Kekuatan kontrak Dao abadi akan menggunakan darah sebagai media untuk memasuki tubuh. Jika orang yang menandatangani kontrak melanggar kontrak, ia akan diserang oleh kekuatan Dao abadi di tubuhnya. Setelah itu, Night Rose pun menandatangani namanya pada kontrak Dao abadi. Lepaskan mereka. Tuan Muda Qian Yin melambaikan tangannya, dan kelima makhluk abadi dari tanah murni pun dibawa keluar. Mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun kelima makhluk abadi dari tanah tak bernoda itu tidak mati, mereka berada dalam kondisi yang mengerikan. Mereka penuh luka, pakaian mereka diwarnai merah oleh darah, dan napas mereka sangat lemah. Rupanya, mereka telah banyak menderita selama kurun waktu ini. Ketika mereka melihat Lu Ming, tubuh mereka gemetar dan mereka tampak tidak percaya. Lu Ming, mengapa kamu ada di sini? Cepatlah pergi. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Lima makhluk abadi dari tanah tak ternoda meraung. Jelaslah bahwa kelima makhluk abadi itu tidak menginginkannya mengambil risiko. Dia di sini untuk bertukar denganmu. Tuan Muda Qian Yin tersenyum tipis. Apa? Lima makhluk abadi dari tanah murni bahkan lebih terkejut lagi. Tidak, Lu Ming, jangan konyol. Kita sudah sangat tua, tidak masalah jika kita mati. Kamu masih muda dan dia masih punya masa depan yang cerah. Itu tidak sepadan. Benar sekali, kamu tidak boleh mati. Tanah yang belum ternoda ini masih membutuhkanmu. Beberapa makhluk abadi berteriak, ingin agar Lu Ming segera pergi. Sudah terlambat. Dia sudah menandatangani kontrak Dao abadi dan tidak bisa pergi. Apakah kalian akan pergi atau tidak? Jika kalian tidak pergi, maka jangan pernah pergi lagi. Seorang tetua dari kosmos besar Yin yang jahat mendengus. Senior, jangan khawatir. Aku punya rencana untuk mengatasinya. Kalian sebaiknya pergi dulu agar tidak terganggu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke beberapa tetua, meyakinkan mereka. Mereka berlima tidak percaya bahwa Lu Ming akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri begitu ia jatuh ke tangan orang-orang dari kosmos besar yang jahat. Namun, Lu Ming telah menandatangani kontrak Dao abadi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Pada akhirnya, mereka berlima memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan memikirkan cara lain nanti. Mereka berlima terbang keluar istana dan mendatangi Lu Ming dan Dark Rose. Jangan khawatir, kita tidak akan mati sia-sia. Kita punya cara untuk melarikan diri. Terbanglah ke depan dengan cepat dan bergabunglah dengan yang lain. Night Rose juga mengirimkan transmisi suara kelima primal Chaos Kuaso Immortal. Kelima makhluk abadi itu menekan rasa ingin tahu mereka dan terus terbang maju untuk bertemu dengan diri mereka di masa lalu, diri mereka di masa depan, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya. Lu Ming dan Night Rose melangkah maju dan terbang menuju istana. Ketika mereka tiba di istana dan memenuhi kontrak, kekuatan kontrak Dao abadi di tubuh mereka akan otomatis hilang. Kepung mereka. Ketika mereka tiba di istana, mereka dikelilingi oleh sejumlah besar ahli kosmos besar yang jahat. Terlebih lagi, lebih dari setengahnya adalah makhluk abadi tingkat 6, sedangkan sisanya adalah makhluk abadi tingkat 5. Lu Ming dan Dark Rose tidak mungkin bisa melarikan diri. Lu Ming, aku tahu apa yang kau rencanakan, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menggunakannya. Serang dan bunuh dia. Tuan Muda Qian Yin memerintahkan dengan dingin. Dia ingin menangkap Lu Ming hidup-hidup dan memberikannya kepada klan Langit Kuning untuk mendapatkan dukungan mereka. Namun, dia berubah pikiran. Saat dia melihat Lu Ming, intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak sederhana. Dia akan menjadi momok jika dia tetap hidup, dan lebih baik menyingkirkannya sesegera mungkin. Hanya orang mati yang bisa membuatnya merasa tenang. Apakah kalian ingin membuka gerbang batu istana bawah tanah? Night Rose segera memanggil. Tunggu sebentar. Awalnya, 6 dan 5 dewa kuasi kesengsaraan hendak menyerang dan membunuh Lu Ming dan Mawar Gelap. Tuan Muda Qian Yin segera memanggil setelah mendengar perkataan Night Rose. Semua orang menarik energi asal mereka yang penuh kekerasan.
Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang kau ketahui? Tuan Muda Qian Yin melotot ke arah Mawar Malam, matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Selama jawaban Night Rose tidak memuaskannya, dia akan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan. Ada istana bawah tanah di bawah kastilmu. Ada pintu batu di istana bawah tanah itu, tapi kau tidak bisa membukanya. Benarkan? Kata Mawar Hitam. Ekspresi Tuan Muda Qian Yin berubah. Hanya orang-orang dari alam semesta Yin yang jahat yang mengetahui masalah ini. Mereka telah menyembunyikannya dengan sangat baik dan tidak menyebarkannya. Bagaimana wanita ini tahu? Bagaimana kau tahu? Katakan padaku, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Tuan Muda Qian Yin berkata, tidak penting bagaimana aku tahu. Yang penting aku bisa membuka pintu batu itu. Malam yang gelap itu pun tiba. Bahkan saat menghadapi bahaya, dia tetap tenang dan kalem. Apa? Kali ini, ekspresi Tuan Muda Qian Yin berubah drastis. Yang lainnya pun sama, menatap Mawar Malam dengan tak percaya. Apakah kamu berkata jujur? Jika aku tahu itu palsu, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Tuan Muda Qian Yin berkata dengan kejam. Tentu saja benar. Namun, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku harus meminjam kekuatan Lu Ming. Kekuatannya istimewa, jadi dia bisa bekerja sama denganku untuk membuka pintu batu itu. Kata Mawar Hitam. Apakah Anda mencoba membeli waktu untuk menyelamatkan hidup Anda? Tuan Muda Qian Yin berkata dengan dingin, dan tatapan berbahaya terpancar di matanya. Dia tidak percaya bahwa Mawar Malam dapat membuka pintu batu. Mawar Malam yang gelap belum pernah melihat pintu batu sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa tahu cara membukanya? Ia menyimpulkan bahwa Night Rose pasti mengetahui tentang gerbang batu melalui semacam saluran dan ingin menggunakannya untuk menakut-nakuti mereka, mengulur waktu, dan menyelamatkan nyawa mereka. Bab 5335 Perangkap Madu. Aku tahu kau tidak akan mudah percaya padaku, tapi pintu batu itu dipenuhi dengan simbol-simbol misterius. Sudah sejauh mana kemajuanmu? Kau bisa menceritakan kemajuanmu dan sebagian simbol di pintu batu itu. Aku akan memberitahumu cara mendobraknya, dan kau akan tahu apakah itu asli atau tidak. Jika itu palsu, belum terlambat untuk membunuh kita. Ucap Mawar Malam yang gelap dengan ekspresi penuh percaya diri. Hal ini membuat Tuan Muda Qian Yin ragu. Dia tidak yakin apakah Night Rose mengatakan yang sebenarnya. Segel kultivasi mereka, bahkan jiwa dan tubuh mereka. Pada akhirnya, Tuan Muda Qian Yin membuat keputusan. Selama kultivasi, tubuh fisik, dan jiwa Lu Ming dan Mawar Malam tersegel, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun, bahkan jika mereka memiliki tipu daya apapun. Seketika, lebih dari selusin makhluk abadi 6 kesengsaraan mengambil tindakan dan mulai menyegel Lu Ming dan Mawar Gelap. Keduanya tidak melawan. Hal ini sesuai dengan harapan mereka. Jika orang-orang dari kosmos besar Yin jahat tidak membunuh mereka, mereka pasti akan menyegel kultivasi mereka. Jika tidak, pihak lain tidak akan merasa tenang. Lapisan segel yang dibentuk oleh rune telah menyegel kekuatan asal, tubuh, dan jiwa mereka. Lu Ming ingin mengedarkan energi asal tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakannya sama sekali. Energi itu terisolasi. Pada saat yang sama, jiwanya juga disegel. Dia ingin menggunakan kekuatan tubuhnya, tetapi dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Otot-ototnya tampak robek. Itu benar-benar tersegel. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia tidak akan mampu menghancurkannya dengan lebih dari selusin makhluk abadi 6 kesengsaraan. Sekarang, salah satu dari makhluk abadi di tingkat kesusahan pertama bisa membunuh Lu Ming. Setelah menyegel Lu Ming, lebih dari selusin makhluk abadi 6 kesengsaraan juga menyegel Mawar Hitam. Kunci mereka di ruang bawah tanah. Tuan Muda Qian Yin melambaikan tangannya. Yang disebut penjara bawah tanah itu adalah ruang batu bawah tanah. Ruang itu dikelilingi oleh batu-batu besar yang tebal dan berat serta dipenuhi dengan pola susunan pertahanan. Bahkan jika Lu Ming dan yang lainnya tidak disegel, mereka tidak akan mampu menembus dinding di sekitarnya, apalagi sekarang. Hanya pintu besi yang dibiarkan terbuka untuk masuk dan keluar. Di luar pintu besi, ada orang-orang yang berpatroli sepanjang waktu. Jika ada sedikit gerakan, banyak makhluk abadi tingkat 6 akan datang untuk membunuh mereka dalam sekejap. Pada hari kedua setelah mereka dikurung di ruang bawah tanah,
Tuan Muda Qian Yin mengirim seseorang untuk mengantarkan salinan pintu batu, beserta kemajuan dari master formasi mereka. Night Rose melihatnya dan menunjukkan senyum percaya diri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia butuh waktu untuk mempelajarinya. 3 hari kemudian, Night Rose memberitahu orang-orang di jagat raya besar yang jahat tentang hasil penelitiannya dan menyuruh mereka kembali dan mencoba metode mereka. Setengah jam kemudian, Tuan Muda Qian Yin datang sendiri, matanya penuh dengan keterkejutan. Aku tidak menyangka apa yang kau katakan itu benar. Kau benar-benar tahu cara mendobrak pintu batu itu. Tuan Muda Qian Yin berkata. Rupanya, mereka telah mencoba metode yang diajarkan Night Rose dan telah membuat beberapa kemajuan. Itu hanya sebagian saja. Tidak akan mudah untuk membuka pintu batu itu. Aku butuh setidaknya beberapa bulan untuk mempelajarinya. Aku butuh bantuan Lu Ming di saat-saat terakhir. Kata Night Rose dengan ekspresi tenang seolah semuanya sesuai harapannya. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengamati operasi Night Rose. Baiklah, aku akan memberimu waktu beberapa bulan. Sebentar lagi, aku akan meminta seseorang memberimu salinan lengkap pintu batu itu. Tuan Muda Qian Yin berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Tidak lama kemudian, salinan lengkap gerbang batu dikirimkan. Di sebuah aula yang mewah, Tuan Muda Qian Yin memanggil orang-orang untuk sebuah pertemuan. Tuan Muda, saya punya firasat bahwa Lu Ming dan wanita bernama Night Rose itu punya maksud lain. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Seseorang berkata, benar, mereka tidak baik hati untuk membukakan pintu batu itu untuk kita. Kau harus tahu bahwa begitu pintu batu itu dibuka, mereka akan kehilangan nilainya dan hanya kematian yang akan menanti mereka. Orang lain menambahkan, mereka pasti punya tujuan, tetapi kita belum bisa menebaknya. Jika kita tidak bisa menebaknya, kita harus menanggapi semua perubahan dengan tetap sama. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Sampaikan perintahnya, biarkan semua orang waspada dan awasi Lu Ming dan rekannya. Selain itu, Mawar malam itu memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Dia mungkin menggunakan kecantikannya sebagai perangkap. Kita harus waspada. Peringatkan para penjaga itu agar tidak tertipu. Jika ada masalah, bunuh mereka tanpa ampun. Tuan Muda Qian Yin memberi perintah. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Dark Rose telah berada di ruang bawah tanah selama setengah bulan. Selama periode ini, Lu Ming dan Ye Qian jarang berbicara. Bahkan jika mereka berbicara, mereka hanya akan membicarakan topik yang tidak penting. Mereka tidak membicarakan tujuan perjalanan mereka atau apa rencana Night Rose. Lu Ming yakin bahwa ada barisan pengawasan yang dipasang di ruang bawah tanah dan mereka diawasi setiap saat. Night Rose pandai berbicara. Meskipun dia dikurung di ruang bawah tanah, dia sudah sangat akrab dengan para penjaga selama periode waktu ini. Saya merasa Anda seorang wanita yang sangat misterius. Seorang penjaga setengah baya, yang merupakan makhluk abadi 6 kesengsaraan, berdiri di luar pintu dan berkata kepada Mawar Malam yang gelap. Ketika dia menatap Mawar Malam, ada nyala api yang menyala di kedalaman matanya. Bunga Mawar Malam memang sangat menawan dan memikat. Tak banyak pria yang mampu menahan godaan ini. Lalu, apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentangku? Mawar Malam tersenyum menawan, tubuhnya meliuk-liuk bak ular air, memancarkan godaan tiada akhir. Ini bukan lagi sekedar petunjuk, tetapi indikasi yang jelas. Mata lelaki parubaya itu menyala-nyala karena marah, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Ada sesuatu yang ingin kuinterogasi darimu. Keluarlah dan ikuti aku. Pria parubaya itu berkata. Dia membuka pintu besi dan membiarkan malam muncul. Night Rose tersenyum pada Lu Ming dan mengikuti pria parubaya itu keluar dari ruang bawah tanah. Pintu besi itu tertutup lagi. Apakah ini cara melarikan diri dari Mawar Malam? Itu mungkin. Mawar pemakan surga itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Mungkin, melalui ini, lepaskan segel pada dirimu. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat pertama kali dia melihat Night Rose. Saat itu, Night Rose tampak seperti akan melahapnya. Mawar Malam pasti punya cara untuk memperoleh energi dari pria. 5 menit kemudian, Mawar Malam kembali. Begitu cepat. Lu Ming terkejut. Lelaki parubaya dari jagat raya besar yang jahat itu berbadan kekar, namun ternyata yang dilihatnya hanya rupawan. Itu salah. Lu Ming segera menyadari bahwa budidaya Mawar Malam masih tersegel. Tidak ada tanda-tanda akan dibuka.
Lagi pula, bunga mawar malam terlihat tidak terlalu bagus. Lu Ming menatap Night Rose dan berkomunikasi dengannya melalui matanya. Dia yakin Night Rose akan mengerti. Mata Lu Ming mengatakan bahwa dia telah gagal. Sepertinya orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat telah lama waspada terhadapku. Mereka telah meramalkan bahwa aku akan menggunakan kecantikanku untuk menipu mereka dan tidak akan tertipu. Ini merepotkan. Tanpa diduga, Night Rose tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan lembut. Lu Ming terkejut. Jika dia mengatakannya secara langsung, dia pasti akan ditangkap oleh orang-orang dari alam semesta besar yang jahat. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming mengerti rencana Night Rose. Bab 5336, Bab 5336 Perencanaan. Lu Ming mengerti bahwa Night Rose telah mengatakan hal ini dengan sengaja. Dia sengaja mengungkapkan bahwa dia memang ingin menggunakan kecantikannya untuk merayu orang-orang dari kosmos besar yang jahat. Namun, dia gagal. Night Rose pasti punya trik lain. Dia sengaja mengungkapkan hal ini kepada orang-orang di kosmos besar yang jahat agar mereka berpikir bahwa mereka telah mengetahui trik mereka dan menjadi ceroboh. Setelah menyadari hal ini, ekspresi Lu Ming langsung gelap. Ia lalu menghela napas berat dan berkata pelan, ini akan merepotkan. Night Rose tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke samping dan duduk bersila. Lu Ming juga terdiam. Mereka benar. Tuan Muda Qian Yin dan yang lainnya telah melihat semuanya. Tuan Muda, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Mawar hitam ini benar-benar berusaha menggunakan kecantikannya untuk memikat orang-orang kita. Begitu dia berhasil, saya kira dia punya cara untuk menghancurkan segel dan memulihkan kultivasinya. Untungnya, Tuan Muda telah menyuruhnya melakukannya. Dia tidak akan berhasil. Seorang pria parubaya tersenyum lebar saat mulai menyanjung pria itu. Benar sekali, bagaimana mungkin mereka menyembunyikan rencana sederhana seperti itu dari Tuan Muda. Tapi sekali lagi, mawar malam ini terlihat sangat menarik, bahkan aku pun terharu. Setelah masalah ini selesai, aku benar-benar ingin memahaminya, secara mendalam, dan menunjukkan padanya kekuatanku. Seorang pemuda lain di samping Tuan Muda Qian Yin berkata dengan dingin sambil menatap malam yang muncul di susunan pengawasan dengan tatapan yang membara. Kalian terlalu naif. Tuan Muda Qian Yin mengetukkan jarinya di atas meja sambil berbicara perlahan. Jangan bilang kalau metode mereka tidak terbatas pada ini. Tolong beritahu saya, Tuan Muda. Pria parubaya tadi bertanya dengan hormat. Apakah kau pikir Lu Ming dan Mawar Hitam tidak tahu kalau di dalam ruang bawah tanah ini ada barisan pengintaian? Tuan Muda Qian Yin bertanya. Yang lainnya sedang berpikir keras. Mereka yang memiliki pikiran cepat telah memikirkan sesuatu, dan mata mereka berbinar. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Tuan Muda Qian Yin sudah mulai menjelaskan dirinya sendiri. Sebelumnya, Lu Ming dan Mawar Hitam jarang berkomunikasi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan berbicara tentang topik yang tidak penting. Jelas, mereka sudah lama menduga bahwa ada susunan pengintai di ruang bawah tanah. Karena kau sudah tahu, mengapa Night Rose memberitahumu tentang dia yang menggunakan perangkap madu. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja untuk menurunkan kewaspadaan kita. Aku yakin dia punya trik lain. Tuan Muda memang tanggap, tapi saya tidak tahu apakah tebakan Tuan Muda itu salah. Apa saja metode lain yang mereka miliki? Pria parubaya itu melanjutkan. Sulit untuk menebak metode yang tepat, tetapi saya punya firasat bahwa itu ada hubungannya dengan gerbang batu istana bawah tanah. Kita harus membuat beberapa persiapan untuk memastikan bahwa gerbang istana bawah tanah akan dibuka. Kirim seseorang segera. Tidak, kamu harus pergi ke benteng di reruntuhan besar kosmos dan membeli 2 boneka kekacauan. Ingat, kamu harus membeli 2 meskipun kamu harus membayar banyak uang. Tuan Muda Qian Yin memperingatkan pria parubaya itu. Ya, Tuan Muda, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa 2 boneka kekacauan itu. Pria parubaya itu berdiri dan pergi dengan tergesa-gesa. Apapun yang kau lakukan, kau tidak akan bisa lari dariku. Tuan Muda Qian Yin tersenyum percaya diri. Di waktu berikutnya, Night Rose memecahkan pola susunan pada pintu batu sambil mencari kesempatan untuk memikat The Guardian. Ia masih ingin menggunakan perangkap kecantikannya, tetapi setelah gagal beberapa kali, Night Rose akhirnya menyerah.
Lu Ming tahu bahwa Mawar Malam telah melakukannya dengan sengaja agar kosmos besar yang jahat melihatnya. Itu untuk mempersiapkan rencana masa depannya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Pada saat ini, Night Rose memberitahu orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat bahwa dia telah sepenuhnya menguraikan susunan rune pada pintu batu istana bawah tanah. Tuan Muda Qian Yin datang sendiri bersama anak buahnya. Metode untuk mematahkan pola pembentukan gerbang batu istana bawah tanah semuanya ada di sini. Night Rose mengeluarkan jimat giok, tetapi kemudian mengubah nadanya, namun, aku harus melakukannya sendiri jika ingin memecahkan rune di pintu batu. Aku akan menggunakan darahku untuk mengukir rune terakhir, dan dengan kekuatan khusus asal-usul Lu Ming, aku akan dapat membuka pintu batu itu. Apakah Anda benar-benar membutuhkan kondisi ini? Tuan Muda Qian Yin bertanya dengan acuh tak acuh, tidak tahu apakah dia mempercayainya atau tidak. Tentu saja, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba memecahkannya dengan mengikuti metode di dalam. Night Rose menyerahkan jimat giok kepada Tuan Muda Seribu Bayangan. Ambillah dan biarkan seorang master formasi mencobanya. Tuan Muda Qian Yin menyerahkannya kepada orang lain. Sedangkan dia sendiri yang memimpin anak buahnya untuk tinggal di sini. Lu Ming tetap diam. Dia tahu bahwa Night Rose kemungkinan besar telah merusak metode pemecahan itu. Pihak lain pasti tidak akan berhasil. Seperti yang diharapkan, setengah jam kemudian, orang yang pergi sebelumnya kembali dengan tergesa-gesa. Tuan Muda, cara untuk membuka segel yang terekam dalam jimat giok ini memang nyata. Awalnya sangat lancar, tetapi saya tidak berhasil pada langkah terakhir. Pria itu melaporkan, seperti yang kukatakan, aku harus melakukannya. Aku harus menggunakan darahku untuk mengukir rune terakhir, selain kekuatan khusus asal-usul Lu Ming, untuk membuka pintu batu itu. Kata malam itu bangkit sambil tersenyum. Benarkah begitu? Tuan Muda Qian Yin menatap Mawar Malam dalam-dalam, seakan ingin melihatnya. Wajah Night Rose tenang dan dia tersenyum menawan, tentu saja itu benar. Ayo pergi, bawa mereka ke gerbang batu istana bawah tanah. Tuan Muda Qian Yin melambaikan tangannya. Ada sebuah bangunan besar di bawah kastil. Area luarnya sudah dieksplorasi, tetapi ada pintu batu di bagian terdalam yang menghalangi jalan orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat. Mereka telah menghabiskan waktu puluhan ribu tahun dan mengundang banyak master formasi, tetapi mereka tidak dapat memecahkannya. Pintu batu itu tingginya 10 meter dan lebarnya beberapa meter. Pintu itu tampak kuno dan lapuk. Tulisan-tulisan kuno terukir di atasnya, saling terkait satu sama lain dengan cara yang misterius. Dengan pencapaian Lu Ming dalam rune dan formasi, dia merasa sedikit pusing setelah melihatnya beberapa saat. Tentu saja, ini karena dia tidak menggunakan tanda Kaisar Raja Shifter. Jika dia menggunakannya, ini tidak akan terjadi. Kamu mengatakan bahwa syarat untuk mendobrak pintu batu itu adalah darahmu dan energi asal Lu Ming, kan? Tuan Muda Qian Yin bertanya. Benar, sebelum itu, Anda harus melepaskan segelnya dari kami. Kalau tidak, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setidaknya ada 100 makhluk abadi 6 kesengsaraan di sini. Apakah kamu takut kita akan melarikan diri? Kata malam itu bangkit sambil tersenyum. Bagus, sangat bagus. Pada saat ini, Tuan Muda Qian Yin mencibir dan melambaikan tangannya. Dua pria logam tiba-tiba muncul. Pria logam itu dipenuhi rune. Sebuah boneka. Lebih jauh lagi, itu adalah boneka yang sangat mendalam. Kedua boneka itu berdiri di sana tidak bergerak, jelas tidak tertarik. Faktanya, dengan berbagai metode kosmos samudera semesta yang agung, akan mudah untuk menyempurnakan boneka yang memiliki kesadaran dan kepribadian yang mandiri. Namun pada kenyataannya, tidak ada kekuatan di lautan semesta yang mampu melakukan hal itu. Hal ini disebabkan karena pada zaman dahulu kala pernah terjadi pemberontakan boneka, di mana semua pemurni terbunuh, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Oleh karena itu, ketika berbagai kosmos besar memurnikan boneka, mereka tidak akan membiarkan boneka tersebut memperoleh kesadaran. Mereka hanya akan menggunakannya sebagai alat. Bab 5337, Malam Bangkit Panik. Ini adalah boneka reruntuhan kacau tingkat tertinggi yang disempurnakan oleh kosmos reruntuhan kacau. Boneka ini memiliki banyak fungsi dan misterius serta tidak dapat diprediksi. Selama Anda mengekstrak sedikit darah dan energi asal Anda dan menggabungkannya dengan boneka reruntuhan kacau,
boneka itu akan memiliki aura kehidupan, darah, dan energi asal Anda untuk waktu yang singkat. Jadi, aku tidak butuh bantuanmu nanti. Kedua boneka ini akan melakukannya untukku. Tuan Muda Qian Yin menjelaskan. Apa? Ekspresi tenang Night Rose akhirnya berubah dan menjadi sangat jelek. Lu Ming bahkan bisa melihat sedikit kepanikan di kedalaman matanya. Lu Ming tahu bahwa malam itu tipuan Rose telah berhasil digagalkan. Mereka akan mati. Untungnya, dia masih punya rencana cadangan. Tentu saja, Lu Ming juga berpura-pura mengalami perubahan ekspresi seperti mawar malam. Tetapi, tepat saat Night Rose hendak mengatakan sesuatu, Tuan Muda Qian Yin memotongnya. Aku sudah memastikannya berulang kali, dan kau pun mengakuinya. Jika kau ingin menambahkan syarat apapun di menit-menit terakhir, aku akan menganggapmu sedang bermain trik atau merencanakan sesuatu. Kalau begitu, aku lebih baik tidak membuka pintu batu itu daripada membunuh kalian semua. Suara Tuan Muda Qian Yin dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dia bertekad. Tidak ada keraguan bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan. Night Rose menutup mulutnya. Dia memang berpikir seperti itu tadi, tetapi dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu lagi, Tuan Muda Qian Yin akan membunuh mereka terlebih dahulu bahkan jika dia tidak membuka pintu batu itu. Jelaslah Tuan Muda Qian Yin telah mempersiapkan langkah selanjutnya. Hal utama adalah bahwa Night Rose tidak pernah menyangka akan ada makhluk misterius seperti boneka kekacauan yang dapat menggunakan darah dan energi asal mereka untuk mengubah mereka dalam waktu singkat. Pada saat ini, Night Rose benar-benar panik. Kalau mereka masih tersegel saat pintu batu dibuka, mereka sungguh tidak punya harapan. Pada saat ini, Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Night Rose, meremasnya sedikit. Jantung Night Rose berdebar kencang. Dia menatap Lu Ming dan melihat sesuatu di matanya. Aku punya cara untuk membuat mereka membuka pintu batu itu. Night Rose dapat membaca hal-hal ini dari mata Lu Ming. Night Rose mengangguk pelan saat Tuan Muda Qian Yin mengalihkan pandangannya. Pertama, buka segel mereka dan ambil darah dan energi asal mereka, lalu segel kultivasi mereka. Tuan Muda Qian Yin memberi perintah. Lebih dari selusin makhluk abadi tingkat 6 melakukan gerakan lagi dan membuka segel pada Lu Ming dan Mawar Hitam. Kekuatan mereka segera dipulihkan. Tentu saja, ada lebih dari 100 makhluk abadi tingkat 6, sejumlah besar makhluk abadi tingkat 4 dan 5, dan seorang ahli yang tak terduga seperti Tuan Muda Qian Yin. Lu Ming dan Mawar Hitam tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Jika dia menyerang sekarang, dia akan mati. Setelah melepaskan segel, mereka berdua bekerja sama dan mengeluarkan sejumlah energi asal dan darah. Night Rose melakukan sesuatu pada darah itu untuk memastikan bahwa pihak lain dapat menggunakan darahnya untuk membuka pintu batu. Night Rose berkata bahwa dia membutuhkan darahnya dan energi asal Lu Ming untuk membuka pintu batu itu. Itu adalah kebohongan belaka. Padahal sebenarnya dia hanya menyembunyikan trik untuk memecahkannya. Rencana awalnya adalah meminta pihak lain melepaskan segel mereka sehingga mereka dapat membuka pintu batu itu sendiri. Dengan begitu, saat pintu batu itu terbuka, mereka dapat bergegas masuk dan melarikan diri. Begitu mereka memasuki pintu batu, Night Rose pasti punya cara untuk melarikan diri. Sayangnya rencananya telah terbongkar. Mereka hanya bisa mengandalkan Lu Ming sekarang. Namun, dalam lingkungan seperti itu, dia tidak dapat memikirkan solusi yang layak dari Lu Ming. Namun, sekarang dia hanya bisa mempercayai Lu Ming. Dia pertama-tama bekerja sama dengan orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat dan membuka pintu batu. Setelah mengeluarkan darah dan energi asal mereka, lebih dari selusin makhluk abadi 6 kesengsaraan bergabung dan menyegel mereka berdua. Kemudian orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat mentransfer energi asal dan darah mereka ke dalam kedua boneka tersebut. Ledakan, ledakan, dan EBSP, kedua boneka itu segera meledak dengan aura yang kuat. Meskipun aura ini tidak sekuat aura Lu Ming dan Night Rose, namun keduanya sama. Aura sumber kehidupan dan aura kekuatan adalah sama. Jika dia menutup matanya untuk merasakan, dia akan mengira bahwa Lu Ming dan Mawar Malam sedang berdiri di sana. Boneka yang aneh. Sangat sempurna menggunakan boneka seperti ini untuk meniru makhluk hidup. Namun, dari apa yang mereka katakan, sepertinya boneka ini tidak akan bertahan lama. Hati Lu Ming tergerak. Jika bisa bertahan lama, itu akan menjadi boneka yang menakutkan.
Alam baka dapat memanfaatkan boneka semacam ini untuk menciptakan sekelompok mata-mata di wilayah yang. Orang harus tahu bahwa aura adalah yang paling sulit ditiru. Mengenai penampilan, orang dapat menyempurnakan boneka menjadi penampilan apapun yang diinginkan. Kalian berdua, mundurlah. Jauhi gerbang batu itu. Tuan Muda Qianyin melirik Luming dan malam pun tiba. Harus dikatakan bahwa Tuan Muda Qianyin sangat berhati-hati. Meski begitu, dia tetap tidak ingin Luming dan Night Rose terlalu dekat dengan pintu batu. Dia meminta mereka berdua untuk menjauh dari pintu batu agar tidak menimbulkan masalah. Mereka berdua tidak punya pilihan selain mundur. Setelah itu, para Master Arai bergerak. Mereka mengendalikan dua boneka kekacauan untuk datang ke pintu batu dan mulai menghancurkan pola arai di pintu batu sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Night Rose. Rune terbang keluar dari tangan kedua boneka itu dan memasuki pintu batu. Ketika rune terakhir memasuki pintu batu itu bergetar sedikit. Di pintu batu, rune mulai mengalir seperti ular kecil, lalu perlahan memudar. Kaca, pintu batu itu mengeluarkan suara aneh dan hendak terbuka. Orang-orang di kosmos besar Yin yang jahat sangat gembira. Itu memang berguna. Mungkinkah apa yang dikatakan Night Rose itu benar? Minggir, seseorang berteriak dan mundur agak jauh, dengan hati-hati menatap pintu batu itu. Istana bawah tanah medan perang tingkat abadi tidaklah tenang dan bebas dari bahaya. Beberapa istana bawah tanah sangat berbahaya. Suatu ketika istana bawah tanah medan perang tingkat abadi dibuka, gas beracun keluar dan meracuni banyak ahli hingga tewas. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat harus berhati-hati. Mereka menutupi tubuh mereka dengan energi asal dan siap untuk bertempur. Retak, sebuah retakan muncul di tengah pintu batu, dan terbuka ke kedua sisi. Perlahan-lahan, terlihatlah benda hitam pekat di balik pintu batu itu, sebuah lorong. Pada saat itu, puluhan ribu mil jauhnya dari istana, masa lalu dan masa depan Luming sedang duduk bersila. Qiu, 5 makhluk abadi dari tanah murni, Kaisar Jianyi dan Ling Heng, tersebar di mana-mana. Dalam jarak puluhan ribu mil, ketiga tubuh Luming masih bisa merasakan satu sama lain. Tubuh masa lalu dan masa depan keduanya dapat merasakan apa yang terjadi di istana bawah tanah tersebut. Walau gambarannya tidak dapat tercermin dalam pikiran mereka, mereka masih dapat merasakan secara kasar perkembangan situasinya. Pada saat itu, aura tubuh masa lalu dan masa depan tiba-tiba meningkat. Kesengsaraan abadi. Kultivasi Luming telah mencapai puncak kesengsaraan ketiga. Dia hanya perlu mengkonsolidasikan kultivasinya sebelum dia bisa menjalani kesengsaraan abadi. Inilah saat yang tepat untuk menjalani kesengsaraan abadi. Bab 5338, langkah Luming selanjutnya, menghancurkan segel. Saat auranya meningkat, 3 kilatan petir muncul di langit. 2 di antaranya menyambar masa lalu dan masa depan. Petir yang lain terbang menuju istana, melintas dan menghilang, lalu menghantam tubuh yang ada di sana. Ya, ini adalah langkah Luming selanjutnya. Selama satu tubuh mengalami kesengsaraan, 2 tubuh lainnya juga akan mengalaminya. Meskipun kultivasi dirinya saat ini telah disegel, namun dirinya di masa lalu dan masa depannya tidak. Selama dirinya di masa lalu dan masa depannya telah melampaui kesengsaraan abadi, dirinya saat ini akan secara otomatis mengikutinya. Di luar gerbang batu istana bawah tanah, sambaran petir tiba-tiba menyambar kepala Luming. Petir dari kesengsaraan abadi tidak dapat diisolasi atau diblokir. Dimanapun Anda berada, selama Anda memulai kesengsaraan petir akan datang. Di tanah asal, ada formasi yang dibentuk oleh banyak makhluk dao abadi, tetapi masih bisa memanggil kesengsaraan guntur. Ledakan, petir menyambar tubuh Luming. Petir yang rapat dan sempit itu merayapi sekujur tubuhnya. Kekuatan dahsyat dan merusak merasuki setiap sudut tubuh Luming, termasuk jiwanya. Niat awal Lightning adalah untuk menghancurkan Luming, tetapi ia telah menghancurkan segel yang menyegel basis kultivasi Luming. Serangkaian suara berderak cepat terdengar dari tubuh Luming. Sekitar 50 hingga 60% segel di tubuhnya telah hancur. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah kesengsaraan petir. Kultivasinya telah disegel, jadi bagaimana dia bisa memanggil kesengsaraan petir? Gawat, dia datang. Menghindar. Orang-orang di kosmos besar Yin yang jahat tercengang. Kemudian, kekacauan pun terjadi. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Luming masih dapat melampaui kesengsaraan ketika kultivasinya disegel.
Dengan kultivasinya yang tersegel, energi asal dalam tubuhnya seperti genangan air yang tidak mengalir. Sama sekali tidak mungkin untuk memanggil kesengsaraan abadi. Kesengsaraan abadi terdiri dari 3 tahap, kesengsaraan petir, kesengsaraan api, dan kesengsaraan pembusukan. Untuk kesengsaraan api dan kesengsaraan pembusukan, orang yang mengalami kesengsaraan berada dalam kondisi yang sangat lemah dan mudah diserang. Ketika diserang, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas. Penyerang tidak akan terpengaruh. Namun, kesengsaraan petir itu berbeda. Kesengsaraan kilat memiliki satu kesamaan. Mudah bagi orang lain untuk terlibat dan menyebabkan kesengsaraan abadi mereka sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika banyak orang melihat Luming menjalani kesengsaraan abadi, mereka tanpa sadar mundur, takut kalau mereka akan menarik kesengsaraan abadi mereka sendiri terlebih dahulu. Ledakan, ledakan, kecepatan kesengsaraan petir itu sangat cepat. Setelah satu serangan, serangan berikutnya akan segera menyerang. Dalam sekejap mata, 3 sambaran petir menyambar. 3 sambaran petir pertama tidak melukai Luming sama sekali, tetapi telah menghancurkan segel di tubuhnya. Tingkat kultivasi Luming pulih dalam sekejap. Ayo pergi. Luming meraih udara dan pita yang terbentuk dari energi asal mengikat malam itu pun muncul. Pita itu kemudian melesat menuju pintu batu. Luming tiba-tiba melewati masa kesengsaraan. Adegan ini terlalu tiba-tiba dan terjadi begitu cepat sehingga bahkan Tuan Muda Qian Yin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tuan Muda Qian Yin telah menyimpulkan semua cara yang mungkin bisa digunakan Luming dan Mawar Hitam. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Luming akan tiba-tiba mengalami kesengsaraan karena hal itu bertentangan dengan akal sehat. Saat mereka masih linglung, Luming telah berlari melewati pintu batu dengan mawar hitam dan menghilang ke dalam lorong gelap. Kejar mereka. Mereka yang akan mengalami kesengsaraan, serang dengan sekuat tenaga dan bunuh mereka. Tuan Muda Qian Yin bereaksi dan meraung marah. Niat membunuh yang dingin hampir nyata. Ia merasa telah dipermainkan. Dari awal hingga akhir, ia telah dipermainkan secara berulang-ulang. Membunuh. Seketika, lebih dari selusin makhluk abadi 6 kesengsaraan menyerbu melalui pintu batu dan menyerbu ke arah Luming dan Mawar Gelap. Orang-orang ini semua berada pada puncak kesengsaraan ke-6 dan akan melewati kesengsaraan abadi ke-7. Bahkan jika mereka menyerang Luming dan memicu kesengsaraan abadi terlebih dahulu, dampaknya tidak akan begitu besar. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka hampir siap. Di balik pintu batu itu ada lorong besar yang gelap gulita, begitu gelapnya sehingga seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Bahkan dengan penglihatan Luming, dia tidak dapat melihat terlalu jauh. Namun, petir menerangi kegelapan. Pada saat itu, 2 sambaran petir kembali turun dan menyambar Luming. Ini adalah metode Anda. Night Rose menatap Luming dengan heran. Tindakan Luming benar-benar melampaui ekspektasinya. Aku akan membantumu memecahkan segelnya. Energi asal Luming yang kuat mengikuti pita energi asal dan menyerbu ke tubuh Mawar Malam. Untuk saat ini, Luming masih memiliki energi yang tersisa. Namun, ketika kesengsaraan petir menjadi lebih kuat, dia tidak akan memiliki energi untuk membantu Mawar Malam menghancurkan segelnya. Bila datang musibah kebakaran dan musibah pembusukan, ia akan lebih membutuhkan perlindungan dan perhatian dari malam hari. Pilih pala, segel di dalam tubuh Rose Malam terus-menerus dihancurkan. Sulit bagi orang biasa untuk menghancurkan segel yang dipasang oleh lebih dari selusin makhluk abadi tingkat 6 kesusahan, apalagi makhluk abadi tingkat 3 kesusahan, bahkan makhluk abadi tingkat 6 kesusahan akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Namun, energi asal Luming berada pada level abadi. Energi itu tinggi dan perkasa. Begitu energi itu runtuh, segelnya pun runtuh. Terlebih lagi, energi asal Luming saat ini juga mengandung kekuatan kesengsaraan petir. Itu lebih merusak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sekitar 50% segel di tubuh Rose Malam telah hancur. Membunuh. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari belakang. Puluhan ahli dari alam semesta jahat tingkat 6 telah tiba. Ekspresi wajah Luming berubah sangat jelek. Dengan lebih dari selusin ahli kuasi abadi tingkat puncak kesusahan ke-6 yang menyerangnya, bahkan jika dia tidak mengalami kesusahan besar, dia akan tetap hancur berkeping-keping. Dia tidak memiliki Trinitas sekarang. Bahkan jika dia memilikinya, itu tidak akan berhasil. Kamu bilang kamu akan punya cara untuk melarikan diri setelah memasuki pintu batu. Aku serahkan sisanya padamu.
Lu Ming berteriak pelan. Saat dia berbicara, dia disambar petir lagi. Serahkan padaku. Nightros berteriak, dan kekuatan dalam tubuhnya meledak keluar. Setengah dari segelnya telah hancur, dan Nightros telah memulihkan sebagian kekuatannya. Dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya, dan rune-rune beterbangan keluar dan menancap di dinding lorong. Dinding yang awalnya hitam bagaikan tinta tiba-tiba bersinar terang dan tulisan-tulisan kuno pun bermunculan. Rune-rune ini saling bertautan dan benar-benar mengembun menjadi binatang-binatang aneh yang menerkam ke arah makhluk-makhluk abadi 6 kesengsaraan dari kosmos besar yang jahat. Lorong ini sebenarnya berisi suatu formasi. Selain itu, Mawar Malam dapat mengaktifkan susunan di sini. Lu Ming terkejut. Nightros berkata bahwa dia sudah lama berada di sini. Mungkinkah itu benar? Akan tetapi, Lu Ming dapat mengetahui bahwa binatang buas yang terbentuk oleh formasi itu memiliki kekuatan rata-rata dan tidak akan mampu menahan lawannya terlalu lama. Bagaimanapun, istana bawah tanah ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Seperti yang diduga, serangan gabungan para ahli dari kosmos besar Yin yang jahat mampu mengalahkan binatang mutan satu persatu. Lu Ming dan Nightros memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak maju dengan cepat. Pada saat yang sama, Lu Ming terus menyuntikkan energinya untuk menghancurkan segel Nightros. Nightros juga mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan segel. Dengan kekuatan ganda, segel di tubuh Nightros dengan cepat hancur, dan segera, 80-90% dari segel itu hancur. Sisanya sudah menjadi minoritas dan tidak akan punya dampak banyak. Lu Ming menarik kembali energinya dan mulai berkonsentrasi pada kesengsaraan abadinya. Bab 5339 Akrab. Pada saat ini, 7 sambaran petir kesengsaraan telah turun. Tentu saja Lu Ming tidak bisa puas dengan 7 sambaran petir. Dia tidak akan mengakhiri kesengsaraan abadinya dengan tergesa-gesa hanya karena dia dalam bahaya. Ini terkait dengan prestasinya di masa depan, jadi dia tidak boleh ceroboh. Kalau tidak, itu akan sia-sia bahkan jika dia menyesalinya di masa depan. Dia masih harus menjalani kesengsaraan abadi yang paling dahsyat, kecuali jika benar-benar pada saat yang kritis. Lu Ming sangat siap untuk bertahan hidup dari kesengsaraan petir yang terkuat. Selama lebih dari 1000 tahun di medan perang tingkat abadi, Lu Ming telah keluar kota dan terus berkultivasi. Dia tidak hanya memahami asal-usulnya, tetapi juga memurnikan darah abadi. Dengan persediaan darah abadi yang tak ada habisnya, tubuh fisik Lu Ming secara paksa ditingkatkan ke kesengsaraan ke-8. Tubuh fisik kesusahan ke-8 sangatlah kuat. Kekuatan tubuh fisiknya saja sudah sangat mengejutkan. Selanjutnya, lotus betina penyubur jiwa yang diperolehnya dari Huang Tianlin juga telah disempurnakan oleh Lu Ming. Lotus betina yang menyehatkan jiwa tidak mudah dimurnikan. Lotus itu mengandung zat berbahaya. Kalau tidak, Huang Tianlin tidak akan menyerahkannya padanya. Namun, dengan trinitas milik Lu Ming, zat berbahaya ini dapat dengan mudah dimurnikan. Lu Ming telah berhasil memurnikan lotus betina yang menyehatkan jiwa. Ibu teratai yang memelihara jiwa adalah harta karun yang langka. Biasanya ia dipelihara dalam kekacauan dan sangat langka. Ia berkali-kali lebih efektif daripada kristal jiwa. Jika dia memurnikannya sendiri, dia pasti bisa mengangkat jiwanya dari kesusahan ke-7 ke kesusahan ke-8. Sayangnya, Lu Ming memiliki 3 inkarnasi. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menembus ketiga inkarnasi tersebut dan jiwanya hanya berada di puncak malapetaka ke-7. Semakin jauh ia maju, semakin sulit untuk menerobos. Alasan tubuhnya dapat menerobos adalah karena ia memiliki terlalu banyak darah abadi. Namun, ini sudah cukup. Lu Ming yakin bahwa ia dapat melewati kesengsaraan abadi yang paling kuat. Bagaimanapun, itu hanyalah kesengsaraan abadi yang keempat. Ledakan, kesengsaraan petir ke-8 dan ke-9 turun dan menyambar Lu Ming, tetapi ia dengan mudah menangkisnya. Saat Lu Ming melampaui kesengsaraan, dia berlari maju dengan gila. Wus, wus, wus. Beberapa sinar cahaya menerobos kegelapan dan menuju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Mereka adalah makhluk abadi 6 kesengsaraan dari kosmos besar Yin yang jahat. Beberapa dari mereka telah menerobos susunan dan bergegas ke sana. Bangkit! Nightros berteriak dan melambaikan tangannya, mengirimkan lebih banyak rune. Rune menyala di sekitar lorong lagi, dan sebuah susunan terbentuk. Susunan itu berubah menjadi binatang buas aneh yang menerkam orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat dan memblokir serangan mereka.
Lorong ini sangat panjang dan miring ke bawah. Mereka berdua berlari cepat ke bawah, dan sepanjang jalan, Nightros terus-menerus mengaktifkan susunannya untuk menyerang para ahli dari kosmos besar Yin yang jahat. Bunuh, ayo kita bunuh dengan cara kita sendiri. Di belakang, Tuan Muda Qian Yin mendengar berita itu dan meraung marah. Dia secara pribadi memimpin ratusan ahli dan bergegas ke lorong, bersumpah untuk membunuh Luming dan Mawar Hitam. Dengan begitu banyak ahli yang menyerbu, binatang buas yang terbentuk oleh susunan itu dengan mudah dikalahkan. Banyak ahli dengan cepat mengejar Luming dan Darkross. Ketika Luming dan Mawar Gelap mencapai ujung lorong, Luming telah melewati 18 sambaran petir. Nightros tidak terkejut bahwa Luming telah mengalami 18 kesengsaraan petir. Mengingat kekuatan tempur Luming, akan aneh jika dia tidak mengalami kesengsaraan petir yang terkuat. Aku harus pulih. Aku harus mengandalkanmu untuk melindungiku. Kata Luming. Serahkan padaku. Nightros mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan memadatkan seutas energi asal menjadi pita. Pita itu melilit Luming dan berlari maju bersamanya. Luming berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Tak lama kemudian, bencana kebakaran pun tiba. Lapisan api kesengsaraan menyelimuti tubuh Luming. Dia menahan kesengsaraan api itu dengan sekuat tenaga dan tidak bisa terganggu. Di belakang lorong itu terdapat istana bawah tanah. Nightros tampaknya sangat mengenal tempat itu. Dia menuntun Luming berkeliling dan berhenti ketika mereka memasuki sebuah halaman. Halaman ini sangat luas, dan terdapat banyak gunung palsu yang tersebar di sekitarnya. Nightros membuat segel tangan, dan gunung-gunung palsu ini bergerak cepat. Akhirnya, pemandangan halaman ini berubah total. Yang tadinya merupakan pelataran, kini telah menjelma menjadi hutan bambu yang tak berujung. Suatu formasi ilusi. Formasi ilusi ini dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu, tetapi ada master formasi di antara mereka, jadi itu tidak akan bertahan lama. Kamu harus melewati kesengsaraan abadi sesegera mungkin. Aku masih membutuhkanmu untuk melindungiku. Kata Mawar Hitam. Luming mengangguk dan terus melampaui kesengsaraan. Nightros membawa Luming dan meninggalkan formasi ilusi itu. Dia tampak sangat akrab dengan istana bawah tanah. Mereka berjalan ke sana kemari. Di istana bawah tanah ini, tidak ada satu sosok pun. Tidak ada makhluk hidup atau tanaman. Namun di beberapa tempat, ada hal-hal yang tertinggal. Misalnya, beberapa jimat giok, lembaran giok, senjata, dan bahkan botol giok yang disegel oleh formasi semuanya disimpan oleh Nightros. Hati Luming berdarah. Dia tahu betul Nightros. Mustahil baginya untuk mengeluarkan apapun yang masuk ke sakunya dan membagikannya. Kalau saja dia tidak sedang fokus pada kesusahannya, dia pasti ingin mendapat bagian. Sekarang, semuanya beralih ke Mawar Malam. Singkatnya, Mawar Malam membawa Luming jauh ke dalam istana bawah tanah. Akhirnya, mereka sampai di jalan beraspal perunggu. Ada lapisan penghalang cahaya yang menghalangi jalan mereka. Mawar Malam mencoba tetapi terhalang dan tidak dapat melewati tirai cahaya. Kau ingin memasuki tirai cahaya? Luming bertanya. Pada saat ini, Luming sudah menjalani kesengsaraan pembusukan. Benar sekali. Sutra abadi yang kusebutkan seharusnya ada di dalam. Kata Mawar Hitam. Luming terkejut. Sutra abadi yang ditinggalkan oleh makhluk hidup di medan perang tingkat abadi. Hati Luming terbakar dengan gairah. Kamu tidak bisa masuk. Luming bertanya lagi. Aku tidak bisa masuk sekarang. Aku harus benar-benar bangun sebelum bisa masuk. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Kata malam yang gelap itu. Dia membawa Luming dan segera menuju ke tempat lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah peron. Ada 4 binatang aneh besar yang duduk di sekitar peron. Tentu saja, keempat binatang itu tidak hidup. Mereka terbuat dari logam aneh. Ada pola aneh yang terukir di platform. Pola itu tampak seperti formasi, tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Ada 9 kristal hitam yang tertanam dalam polanya. Masih ada di sana. Akhirnya aku bisa terbangun sepenuhnya. Nightros menampakkan ekspresi gembira dan mengeluarkan ke-9 kristal itu. Benar-benar terbangun. Apa maksudmu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Di masa lalu, tubuhku telah disegel dengan sangat kuat. Potensiku telah disegel, dan aku perlu mengandalkan kristal ini untuk menghancurkan segelnya. Nightros dengan cepat menjelaskan. Luming bahkan lebih bingung. Namun, kesengsaraan pembusukan Luming telah mencapai saat kritis.
Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi dan fokus untuk melampaui kesengsaraan. Night Rose juga tidak pergi. Dia meletakkan Luming di atas panggung dan mendarat di salah satu binatang logam di sekitar panggung. Dia menepuk-nepuk tubuh binatang logam itu dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, binatang aneh ini benar-benar bergerak. Ia mengeluarkan raungan rendah dan berada dalam posisi menyerang. Kemudian, Night Rose terbang ke binatang logam lain dan mengulangi trik yang sama. Tak lama kemudian, binatang ini juga bergerak dan berada dalam posisi menyerang. Setelah itu, Night Rose naik ke binatang logam ketiga. Bab 5340, 4 Kesengsaraan Kuasi Abadi. Tak lama kemudian, keempat binatang logam itu siap menerkam. Night bangkit lalu kembali ke panggung dan duduk bersila tak jauh dari Luming. Dia tidak segera memurnikan 9 kristal hitam itu. Dia menunggu Luming berhasil melewati kesengsaraan. Tidak aman jika hanya ada 4 binatang logam yang menjaga mereka. Jika dia dan Luming tidak bisa melakukan apapun, mereka akan berada dalam bahaya jika para ahli dari kosmos besar yang jahat datang. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Luming berhasil melewati masa kesengsaraan pembusukan. Aura pembusukan menghilang dan dia tampak terlahir kembali. Tubuhnya memancarkan vitalitas yang luar biasa. Gelombang kekuatan yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Seorang kuasa abadi dengan 4 kesengsaraan. Luming akhirnya berhasil menembus alam kuasi abadi kesengsaraan keempat. Pada saat yang sama, jiwanya juga berhasil menembus alam lain di bawah pengaruh kesengsaraan abadi. Jiwanya telah maju dari puncak kesengsaraan ke-7 ke kesengsaraan ke-8. Di sisi lain, tubuh fisiknya belum menembus dan masih berada pada kesengsaraan ke-8. Luming merasa bahwa ia memiliki energi yang tidak terbatas. Seorang kuasa abadi kesusahan keempat jauh lebih kuat daripada seorang kuasa abadi kesusahan ketiga. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa Luming sedang menjalani kesengsaraan abadi yang paling kuat. Setelah melalui kesengsaraan abadi yang paling kuat, kemajuannya jauh lebih besar daripada yang lain. Akhirnya kau berhasil menembusnya. Sekarang giliranmu untuk melindungiku. Kata Mawar Hitam. Tentu saja, serahkan saja padaku. Luming mengangguk. Night Rose tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan 9 kristal hitam dan menggantungkannya di udara. Tubuh Night Rose dengan cepat berubah menjadi mawar pemakan langit. Mawar malam mekar, dan kekuatan melahap meledak. 9 kristal terbang ke dalam bunga. Setelah beberapa saat, mawar malam ditutupi lapisan cahaya kabur. Luming merasakannya dengan saksama. Ia tampaknya dapat merasakan bahwa ada kekuatan mengerikan di kedalaman tubuh Night Rose yang perlahan-lahan terbangun. Itu adalah potensi yang tak terbatas. Bakat Rose malam itu memang sudah abnormal, tetapi potensinya sebenarnya sudah tertutup dan tidak sepenuhnya muncul. Seberapa abnormal dia nanti setelah dia benar-benar muncul? Mawar pemakan surga itu ras macam apa? Mungkinkah dia makhluk dari medan perang tingkat abadi? Imajinasi Luming menjadi liar dan dia terkejut dengan tebakannya sendiri. Night Rose tampaknya tahu banyak tentang medan perang tingkat abadi. Dia bahkan mengatakan bahwa dia telah datang ke istana bawah tanah ini sejak lama seolah-olah dia pernah tinggal di sini sebelumnya. Namun, bukankah mereka mengatakan bahwa bahkan jika masih ada makhluk hidup yang tersisa di medan perang tingkat abadi, mereka semua akan menjadi gila. Kalaupun ada yang tidak gila, mereka akan memiliki kecerdasan yang sangat rendah, seperti halnya serangga pemakan simbol. Jika Night Rose benar-benar berasal dari medan perang tingkat abadi, mengapa dia tidak menjadi gila? Apakah ini ada hubungannya dengan segel di tubuhnya? Hah! Tiba-tiba, mata Luming berkedip. Dia melihat ke kejauhan dan merasakan kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat telah tiba. Mereka di sini. Anda ingin menggunakan formasi itu untuk menghentikan mereka. Bermimpilah. Mari kita lihat bagaimana kalian mati sekarang. Lebih dari selusin tokoh bergegas mendekat. Jelaslah bahwa orang-orang dari kosmos besar yang jahat telah menyebar untuk mencari Luming dan yang lainnya. Tak lama kemudian, lebih dari selusin orang dari kosmos besar Yin yang jahat tiba. Namun, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti karena mereka merasakan bahaya dari keempat binatang logam itu. Ayo serang bersama, seseorang dari kosmos besar yang jahat berteriak. Kemudian, lebih dari selusin ahli bergegas menuju platform bersama-sama. Sebelum mereka mencapai platform, mereka telah melancarkan serangan mereka. Mengaum, seekor binatang aneh di arah itu meraung keras.
Gelombang suara yang mengerikan keluar dari mulutnya dan melesat keluar. Serangan-serangan itu langsung hancur oleh gelombang suara itu. Kemudian, binatang buas logam itu melompat maju. Tubuhnya yang besar bagaikan gunung saat ia menyerang selusin makhluk abadi tingkat 6 dari kosmos besar yang jahat dan menyerang dengan telapak tangannya. Deg-degan. Beberapa kuaso abadi 6 kesengsaraan terpental dan batuk darah. Kekuatan binatang logam itu mengejutkan. Akan tetapi, beberapa dari 6 makhluk abadi kuasi kesusahan dari kosmos besar yang jahat berhasil melewati binatang logam itu dan menyerang Luming dan yang lainnya. Luming memegang tombak panjang dan mengalirkan energinya. Ia hendak menyerang. Namun, seekor binatang buas dari arah lain meraung dan menerkam. Binatang buas itu membuka mulutnya dan menggigit makhluk abadi 6 kesengsaraan itu. Makhluk abadi 6 kesusahan itu terkejut dan marah. Ia berusaha keras untuk melarikan diri, tetapi tubuh binatang logam aneh itu terbuat dari bahan yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli bagaimanapun pria itu menyerang, ia tidak dapat mematahkan gigi tajam binatang buas itu. Dia menggertakkan giginya dan menggigit makhluk abadi 6 kesengsaraan itu menjadi 2 bagian. Makhluk abadi 6 kesusahan itu merasa ngeri. Jiwanya, bersama dengan akar asal, melilit separuh tubuhnya dan mundur dengan panik untuk melarikan diri dari krisis. Kehilangan separuh tubuhnya bukanlah hal yang fatal bagi seorang kuaso abadi 6 kesengsaraan, karena ia dapat memulihkannya dengan beberapa sumber daya. Binatang buas logam itu tidak berhenti setelah menelan separuh tubuhnya. Cakar-cakarnya yang besar dan tajam terus mencakar, membuat makhluk abadi 6 tingkat kesusahan dari kosmos besar yang jahat itu terbang dan memuntahkan darah begitu mereka terkena serangan. Setelah beberapa gerakan, selusin atau lebih makhluk abadi tingkat 6 dari kosmos besar Yin yang jahat terluka atau terpaksa mundur. Mereka dihalangi oleh 2 binatang buas logam. Tidak ada kesempatan bagi Luming untuk bergerak. Sebarkan beritanya. Kita akan membunuh mereka saat Tuan Muda Qian Yin datang dengan anak buahnya. Salah satu dari mereka berkata. Setelah itu, sejumlah tokoh bergegas kembali, jelas untuk menyampaikan berita. Orang-orang lainnya mengelilinginya dari kejauhan dan berhenti menyerang. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat tidak menyerang, jadi keempat binatang logam itu hanya berdiri di sana dalam posisi menyerang. Binatang buas jenis logam ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada makhluk abadi 6 tingkat biasa, tetapi belum mencapai tingkat 7 tingkat. Mungkin, di masa lalu yang jauh, kekuatan yang muncul di area ini juga berada di puncak tingkat 6 tingkat makhluk abadi. Luming merenung. Luming merasa itu sangat mungkin. Dilihat dari formasi yang diaktifkan oleh Night Rose, formasi itu sama saja. Formasi itu tidak terlalu kuat. Meskipun ada hubungannya dengan usianya, kekuatan serangannya tidak terlalu kuat. Formasi itu tidak melampaui jangkauan kesengsaraan ketujuh. Hal yang sama terjadi pada keempat binatang logam itu. Ini sedikit terlalu tepat. Jika bukan karena itu, tidak akan ada seorang pun yang mampu menjelajahi istana bawah tanah yang muncul di area ini. Tentu saja ada pula pengecualian. Misalnya, terkadang, makhluk yang diduga sebagai medan pertempuran tingkat abadi akan sangat menakutkan. Makhluk itu akan jauh melampaui makhluk semi-abadi dan memiliki kekuatan Dao abadi. Hal ini wajar saja. Kekuatan jalur abadi tidak dibatasi oleh spesies asing dan dapat datang dan pergi sesuka hati. Luming mengedarkan energi asalnya dan menyesuaikan kondisi pikirannya. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran yang sulit di depan. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian sejumlah besar tokoh datang. Tuan Muda Qian Yin secara pribadi memimpin anak buahnya untuk menyerang. Membunuh. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tuan Muda Qian Yin memberi perintah, dan ratusan dewa 6 kesengsaraan menyerbu. Mengaum. Keempat binatang buas logam itu meraung dan menerkam ke depan. Mereka menyerang ke depan dan melemparkan makhluk abadi 6 tingkat kesusahan. Meskipun keempat binatang buas logam itu tidak sekuat makhluk abadi tingkat 7, mereka tidak dapat dihancurkan. Bahkan makhluk abadi tingkat 7 tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Serangan terus-menerus mendarat pada keempat binatang logam itu, namun hanya meninggalkan bekas samar pada mereka. Bab 5341, Membunuh Kesengsaraan ke-6. Namun, ada terlalu banyak orang dari kosmos besar Yin yang jahat. Keempat binatang buas logam itu tidak dapat menahan mereka sepenuhnya. Seseorang menerobos pertahanan keempat binatang buas itu dan menyerang Luming dan Mawar Hitam. Enyah.
Luming berdiri di depan mawar malam yang gelap, melindunginya di belakangnya. Pada saat ini, kekuatan asal, dan teknik kuasi abadi dilepaskan secara ekstrim. Luming menusukkan tombaknya ke arah makhluk abadi enam kesengsaraan dengan sekuat tenaganya. Kekosongan itu tampaknya telah ditembus. Ekspresi makhluk abadi enam kesusahan itu berubah drastis. Dia dengan cepat mengayunkan sabit aneh dan menghantam ujung tombak itu. Berdebar, kekosongan bergetar hebat saat energi dahsyat mengamuk. Tubuh makhluk abadi enam kesengsaraan dari kosmos besar yang jahat bergetar hebat saat dia mundur. Luming juga merasakan telapak tangannya sedikit mati rasa. Wajah Luming menjadi gelap. Meskipun dia telah memukul mundur makhluk abadi enam kesengsaraan dengan satu tembakan, Luming tidak merasa senang sama sekali. Seperti dugaan kami, semakin jauh seseorang maju, semakin sulit pula baginya untuk melewati level dan bertarung. Saat dia berada di tahap kuasi abadi 3 kesengsaraan, tidak terlalu sulit bagi Luming untuk membunuh tahap kuasi abadi 5 kesengsaraan setelah dia naik 2 tingkat. Akan tetapi, sekarang dia sudah menjadi makhluk abadi tingkat 4 kesusahan, dia masih bisa menekan makhluk abadi tingkat 6 kesusahan, tetapi tidak semudah itu membunuhnya. Ini adalah hasil dari Luming yang mengalami kesengsaraan abadi yang paling kuat. Kalau tidak, akan lebih sulit lagi. Seseorang dapat membayangkan bahwa ketika Luming mencapai kesengsaraan kelima, akan lebih sulit baginya untuk berhadapan dengan seorang semi-abadi 7 kesengsaraan. Apakah seorang kuaso abadi kesusahan ke-6 dapat mengalahkan seorang kuaso abadi kesusahan ke-8 adalah masalah yang sama sekali berbeda. Akan tetapi, hampir mustahil bagi seorang kuaso abadi 7 kesengsaraan untuk bertarung melawan seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan yang 2 tingkat lebih tinggi. Bakat Fei Yao tinggi, tetapi selama pertempuran di jantung alam semesta, dia bahkan tidak dapat mengalahkan seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan sebagai seorang kuasi abadi 8 kesengsaraan. Kecuali jika ketiga badan tersebut bergandengan tangan untuk melaksanakan Trinitas, atau mereka memperoleh teknik kuasi abadi yang bahkan lebih kuat. Membunuh. Dewa kuasi 6 kesengsaraan merasa malu setelah dipaksa mundur oleh Luming. Dia berteriak dan menyerang Luming lagi. Tidak hanya itu, ada orang lain yang menerobos pertahanan binatang logam itu dan menyerang Luming bersama-sama. Seluruh tubuh Luming diselimuti oleh lapisan cahaya redup. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan dua makhluk abadi 6 kesengsaraan. Pada saat ini, keempat binatang logam itu tiba-tiba mundur kembali ke panggung. Tubuh mereka bersinar, dan rune saling terhubung. Sebuah layar cahaya tiba-tiba muncul di panggung. Layar cahaya ini menjauhkan manusia dari kejahatan kosmos besar di luar. Keempat binatang logam itu bergabung dan mendirikan tirai cahaya pertahanan. Pada saat yang sama, hal ini tidak memengaruhi serangan keempat binatang logam itu. Mereka terus menyerang para ahli dari kosmos besar Yin yang jahat, tetapi siapapun yang terkena akan batuk darah dan mundur. Jika hanya ada kalian berdua, maka kau bisa mati. Luming merasa lega saat melihat orang-orang lain dari kosmos besar yang jahat terhalang. Jika lebih banyak orang datang mengepungnya, akan sulit baginya untuk menghentikan mereka. Akan tetapi, hanya ada dua kuaso abadi kesusahan ke-6, jadi itu mudah. Sinar cahaya tombak yang mengerikan terus-menerus mekar dari tangan Luming dan menyerbu ke arah dua makhluk abadi 6 kesengsaraan dari kosmos besar yang jahat. Luming mulai menang. Meskipun pihak lain merupakan makhluk abadi 6 kesengsaraan, kekuatan asal yang dikendalikannya jelas jauh lebih rendah daripada Luming. Kekuatan asal Luming membentuk domain misterius dan mulai menekan pihak lain. Keunggulan kekuatan asal mula perlahan terungkap. Kekuatan itu dapat menekan makhluk-makhluk di dunia bawah dan mengurangi kekuatan mereka. Aduh, setelah puluhan gerakan, Luming akhirnya berhasil menembus salah satu pertahanan rakyat dan menembus tubuhnya. Sebuah lubang besar muncul di perutnya. Dia nyaris menghindari akar asal, tetapi kekuatan penghancur menyapu akar asal dan beberapa retakan muncul. Lelaki itu baru saja mundur mendekati binatang buas logam, dan binatang buas logam itu menghantam lelaki itu hingga menjadi bubur daging. Hanya tersisa satu makhluk abadi 6 kesusahan dari kosmos besar yang jahat. Dia terjebak di panggung dan wajahnya pucat karena ketakutan. Dengan Luming di depan dan 4 monster logam di belakangnya, dia tidak punya tempat untuk mundur. Selamatkan aku, sang kuasi abadi kesusahan ke-6 meraung. Kau cari kematian, bunuh saja. Tuan Muda Qian Yin berteriak dingin.
Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Pedang lembut muncul di tangan Tuan Muda Qian Yin. Pedang lembut itu berwarna hitam pekat dan memancarkan yin qi yang dingin, seperti ular berbisa. Asyik, cahaya pedang hitam pekat menembus cakar tajam binatang logam. Binatang logam itu terpaksa mundur, dan bekas pedang sedalam beberapa inci muncul pada cakarnya. Serangan yang mengerikan. Ekspresi Lu Ming berubah. Para dewa kuasi 6 kesengsaraan sebelumnya bahkan tidak dapat menyentuh binatang logam itu, tetapi Tuan Muda Qian Yin dapat meninggalkan bekas pedang sedalam beberapa inci pada cakar binatang itu. Meskipun luka pedang sedalam beberapa inci itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh besar binatang logam itu tetap saja menunjukkan bahwa kekuatan serangan Tuan Muda Qian Yin sangat mengerikan. Ini adalah monster yang bisa bertarung lintas level. Kekuatan tempur Tuan Muda Qian Yin jelas sebanding dengan seorang kuasa abadi 7 kesengsaraan biasa. Ini adalah pertarungan 6 lawan 7, yang jauh lebih sulit daripada pertarungan antara kuasi abadi 1 kesusahan melawan kuasi abadi 2 kesusahan atau pertarungan antara kuasi abadi 2 kesusahan melawan kuasi abadi 3 kesusahan. Tuan Muda Qian Yin berhasil mengusir binatang buas logam dengan satu gerakan. Dia berhenti menyerang binatang buas logam itu dan malah menyerang layar cahaya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia dapat menekan binatang logam itu, hampir mustahil untuk menghancurkannya. Begitu tabir cahaya itu pecah, makhluk lain dapat menyerbu masuk dan membunuh Lu Ming dan malam pun dimulai. Berdebar, cahaya pedang hitam pekat menembus tirai cahaya, dan bunyinya seperti genderang perang. Tirai cahaya bergetar terus-menerus, dan orang bisa melihat bahwa titik tempat ujung pedang itu menusuk telah runtuh. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Tirai cahaya tidak dapat menghentikan Tuan Muda Qian Yin, namun Tuan Muda Qian Yin memiliki kemampuan untuk menghancurkan tirai cahaya tersebut. Dia harus menghentikannya. Dia harus membunuh 6 makhluk abadi yang tersisa sebelum dia bisa menghentikan Tuan Muda Qian Yin. Membunuh. Lu Ming menyerang 6 makhluk abadi yang tersisa di panggung dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, kosmos besar yang jahat bukanlah kosmos besar yang ada di Cakrawala. Teknik kuasi abadi tidak sekuat itu. Di bawah serangan habis-habisan Lu Ming, kuasi abadi 6 kesengsaraan dari kosmos besar yang jahat itu diledakkan dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Kemudian, dia menghunus tombaknya dan menghancurkan jiwa laki-laki itu. Saat itu, Tuan Muda Qian Yin telah menyerang 10 kali, menangkis serangan binatang buas itu beberapa kali. Dia menusuk tempat yang sama di layar cahaya. Aduh, pada akhirnya, layar cahaya itu berhasil ditembus, dan pedang fleksibel berwarna hitam pekat itu pun menembus layar cahaya itu. Tombak Lu Ming berubah menjadi sinar cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk pedang hitam yang lentur itu. Dengan suara berdenting, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan ia terpaksa mundur. Dia bisa merasakan aura pedang tajam yang mengalir ke tubuhnya melalui tombak itu. Itu seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang memotong tubuhnya. Namun, serangan Tuan Muda Qian Yin juga berhasil dihalangi. Dia mengayunkan pedang lembutnya dan mundur, dan tirai cahaya mulai pulih. Jelaslah bahwa keempat binatang logam itu telah membentuk semacam formasi. Selama binatang logam itu tidak hancur, tirai cahaya itu akan segera pulih meskipun rusak. Bangun formasi serangan gabungan dan hancurkan dengan sekuat tenaga. Tuan Muda Qian Yin berteriak dingin.